Oke, Jejak 98 Sobat, ketemu lagi hari ini bahwa saya berada di daerah Tupaan, Minahasa Selatan, Kecamatan Tupaan. Nah, saat ini terjadi eksekusi atas rumah daripada keluarga Bapak Rudi Eman. Ya, Bapak Rudi Eman. Nah, bagaimana kondisi rumah ini dihancurkan? Menurut informasi bahwa ada sesuatu hal yang tidak melalui proses peradilan yang patut. Tapi seperti apa keterangannya? Saya bertemu dengan Bapak Audi Malonda yang akan memberikan informasi atau keterangan terkait dengan eksekusi yang dilakukan oleh adanya aparat maupun pihak-pihak tertentu yang kami belum tahu apakah terjadi proses siapa. Selamat siang, Bung Audi. Selamat siang. Oke. Bung Audi, bisa dijelaskan terkait dengan eksekusi yang dilakukan? Ini antara siapa dengan siapa nih? Ini sebetulnya antara Pak Ferdi Eman dengan Pak Rudi Eman. Dulunya ini lahan dari orang tua mereka. Mereka kakak beradik tapi berlainan ibu. Dulunya ini NH Eman yang pemilik. Tiba-tiba keluar sertifikat atas nama salah satu anak. Terus yang sebetulnya setahu kita itu permohonan pembuatan sertifikat itu harus menyatakan, di situ harus dinyatakan semua ahli waris. Itu hanya 2. Jadi ada 5 ahli waris yang tidak disebut waktu itu. Jadi sudah ada pernyataan palsu, keterangan tidak betul ketika pembuatan sertifikat. Baru terjadi juga jual beli. Mereka jual beli. Makanya terjadi jual beli yang meminta untuk eksekusi ini si pembeli dengan pengacaranya. Setahu kita juga, kalau memang akan terjadi eksekusi, itu sudah ada putusan inkrah dari pengadilan, dan dari pengadilan yang datang bawa putusan itu dibacakan di lokasi. Ini tidak ada dari pengadilan, satupun tidak ada. Yang sebetulnya paling tidak panitera yang bawa datang, dan mereka minta pendampingan dari pihak aparat, dan dibacakan di lokasi itu putusan yang sudah inkrah. Ini tidak ada dari pengadilan. Jadi kalau buat saya ini eksekusi tidak mengikuti prosedural hukum. Ini eksekusi sepihak ini. Pak Oli, apakah ini pernah dilalui dengan proses hukum sehingga kemudian upaya atau ketentuan yang secara patut harus dilakukan itu tidak dipenuhi? Apa memang tidak ada proses pengadilan tingkat pertama maupun banding maupun kasasi? Kalau proses sudah 2 kali, sudah ada proses 2 kali. Tapi ini masih belum selesai. Jadi belum selesai, masih di tingkat banding lagi. Ini masih di tingkat banding ini dia. Jadi ini masih dalam proses hukum lagi. Ini sudah terjadi eksekusi ini, eksekusi sepihak. Karena saya bilang sepihak karena hanya pembeli dan pengacaranya didampingi oleh aparat. Kasihan nih teman-teman aparat, dijebak ini dia. Eksekusi seharusnya itu sudah ada putusan inkrah dari pengadilan, dan dari pengadilan yang bawa hasil eksekusi itu dibacakan di lokasi ketika akan dieksekusi. Ini tidak ada biar satu dari pengadilan. Bisa saya tahu ini pembelinya siapa dan pengacaranya siapa yang melakukan? Pembelinya siapa? Ibu Siana kalau pembeli. Pengacara yang mendampingi pembeli ini dia adalah Bung Demar Malonda, pengacaranya. Oke. Terima kasih, Bung Audi. Ya. Sampai di sini seberapa jauh informasi yang kita peroleh di lokasi adanya proses eksekusi seperti apa, di mana tidak adanya aparat dari pihak pengadilan yang menyatakan bahwa pernah dimohonkan untuk dilakukan eksekusi. Oke, sampai di sini saya Hendrik melaporkan dari Tumpaan. Makasih, kita jalan.
Oke, Jejak 98 melaporkan dari Tumpahan bahwa ada hari ini terkait dengan informasi yang menyatakan di pihak lain menyatakan ini merupakan eksekusi, tetapi dalam interpretasi hukum kita belum tahu interpretasi hukumnya seperti apa dalam proses pengosongan lahan. Pengosongan lahan. Oke. Saya ingin bertanya sedikit dengan Pak siapa Pak? Demar Malonda. Pak Demar Malonda. Oke, Pak Demar, bagaimana terkait dengan permohonan pengosongan lahan ini? Apa yang menjadi dasar bahwa ini kemudian dilakukan upaya pengusungan dengan terjadinya kerusakan ini? Terima kasih. Sebetulnya ini bukan eksekusi. Kalau eksekusi, perlu saya jelaskan. Kalau yang berperkara dengan kita ada di tempat ini, boleh. Itu dilakukan amani, pemberitahuan dari pengadilan, baru diberitahukan untuk segera kosongkan. Tapi ini orang yang tinggal di sini, orang yang tidak ada hak sama sekali, tidak ada hubungan perkara. Begitu untuk tempat ini, objek ini. Dan kita berdasarkan putusan pengadilan nomor 135 PDT 2021 Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan gugatan penggugat semua ditolak. Mereka penggugat, kita tergugat, sudah ditolak seluruhnya dan sudah inkrah. Mereka tidak mengajukan kasasi, sudah inkrah. Ya, sudah inkrah. Dan sekarang kita melaksanakan ini ada ini. Jadi pada prinsipnya gugatan mereka telah ditolak pada tanggal yang saya sebutkan tadi. Ini putusannya. Kalau kemudian ada proses hukum di tingkat sampai di tingkat banding yang dinyatakan sebagai inkrah, tidak melakukan permohonan eksekusi pengadilan. Perlu kita jelaskan, kita sudah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Amurang. Namun setelah dicek oleh kantor Pengadilan Negeri Amurang, yang mana yang berada di sini bukan lawan kita, bukan namanya Pak. Ya, Remil Herald Eman, bukan. Malah yang berada di sini orang yang setelah saya cek tidak ada hubungan hukum dengan ini. Makanya tidak perlu kita bermohon ke eksekutif ke pengadilan. Kita hanya bermohon pengamanan saja dari pihak kepolisian dalam hal ini kepada Kapolres Amurang untuk bermohon pengamanan jangan terjadi hal yang tidak saya inginkan di tempat ini. Karena tempat ini akan dibongkar, akan dipindahkan ke kebun. Rumah yang sudah dibeli oleh klien kami berdasarkan akta jual beli. Ada akta jual beli. Sertifikat atas nama Syana Sofia Karawan. Oke, Pak, kembali ketika ini kan tadi dinyatakan ada permohonan eksekusi, tapi kemudian hasil identifikasi pihak pengadilan menyatakan bahwa ini bukan milik. Kemudian apa interpretasi saudara sebagai pengacara terkait kemudian tidak perlunya dilakukan lagi permohonan eksekusi? Terima kasih. Jadi sebetulnya penyampaian dari atas permohonan kita, yang mana yang tinggal di sini adalah bukan pihak yang ada di sini, cuma seorang ibu yang tidak ada pihak hukum sama sekali. Artinya begini, esensi case-nya yang datang dari institusi pengadilan terkait identifikasi surat apa atau hal apa yang menunjukkan bahwa ini upaya ini bisa dilakukan atau tidak. Ini bukan perintah dari pengadilan. Ini terapan kita sebagai Pak Edwin Wilar ini sebagai kuasa hukum untuk mencari keadilan atas klien kami. Ya, secara hukum klien kami telah membeli tanah kepada Ferdinand yang bermasalah hukum dengan Pak Remil.
Namun Pak Remil sudah dikalahkan, sudah ditolak gugatannya Pak. Sehingga kita harus ambil langkah hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kita bisa bermohon ke pihak pengadilan untuk melakukan pemindahan rumah. Jangan terjadi hal yang ini. Bukan ke pihak kepolisian. Saya ralat. Maksud saya begini, artinya ada proses yang sudah dilalui lewat mekanisme gugat menggugat sampai pada putusan di tingkat banding terkait dengan upaya hukum para pihak. Kemudian bahwa kemudian ada langkah berikut untuk berupa eksekusi yang kemudian dimohonkan, tetapi kemudian dengan alasan tertentu tadi bahwa bukan pihak yang berada di sini, kemudian apa esensi apa atau materi apa yang dijadikan pegangan oleh pihak pengacara terkait dengan komunikasi dengan pihak pengadilan tadi. Menurut saya karena di sini ada pihak pengadilan. Nah, kenapa kemudian hanya teridentifikasi tetapi tidak ada surat pengantar atau apapun terkait dengan upaya untuk misalnya memohonkan untuk mengusungkan? Apakah memang setelah itu tidak teridentifikasi kemudian pengacara memiliki hak otoritas? Bukan seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya sudah jelas. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Edwin, coba buka ini. Ya, jadi begini, sebenarnya ini pahami dulu bahwa pertama ini adalah permohonan pengamanan untuk pemagaran dan pemindahan lokasi bangunan rumah yang sudah dibeli dan sudah diputus berdasarkan putusan tetap, ya kan? Jadi perlu dijelaskan bahwa ketika pada waktu lalu klien kami memohonkan permohonan eksekusi di pengadilan, dijelaskan di sana bahwa mereka akan memberikan money. Ketika ditelusuri di sini oleh pihak pengadilan, ternyata yang mendiami di sini itu sudah bukan lagi pihak, jadi Pak Remil tadi Eman. Jadi dia ternyata pernah memberikan kuasa kepada suami orang tuanya, memberikan kuasa kepada suami daripada ibu yang mendiami sekarang di sini. Tapi suaminya itu sudah meninggal, ya menjaga. Jadi otomatis pertama kita pelajari dulu mengenai surat kuasa ketika salah satu pihak memberi kuasa atau kuasa meninggal, berarti kuasanya akan gugur. Kedua, kemudian ketika akan melakukan money, ternyata yang ditemukan di sini bukan pihak, ya kan? Nah, jadi atas dasar itu memang telah ada upaya ada upaya untuk pelaporan itu dari klien kami ke masalah penyerobotan. Tetapi yang kami lakukan di sini adalah berdasarkan putusan yang inkrah. Kemudian kami ingin memindahkan barang milik kami sendiri, ya kan, klien kami. Ini bukan sengketa kepemilikan lagi sekarang, bahwa siapa yang memiliki rumah ini. Ya, sekarang ini sudah jelas sudah inkrah bahwa ini adalah milik daripada Ibu Syana Karawan, dan dia ingin memindahkan rumah ini ke kebun. Kemudian dia akan memagari lokasi ini. Jadi di situ lokasinya, jadi di situ perspektifnya. Jadi itu, dan ini sudah pernah kami buat ketika berada di Manado ya. Nah, dan di situ itu bukan eksekusi. Kalau eksekusi itu berarti yang eksekusi ketika disengketakan untuk pemilikannya kemudian diajukan. Pak, saya nanti masih ingin tanyakan kembali terkait dengan adanya pernyataan pengosongan. Bagaimana sebenarnya komunikasi yang dibangun kemudian ini bisa dilakukan seperti ini dan pihak kepolisian dihadirkan di tempat ini? Ini begini Pak, kita kan dari pihak kepolisian ada surat permohonan pemusnahan. Status kami di sini untuk pengamanan. Makanya kita lihat aja sebelum ada masalah kita tetap diam. Kalau ada masalah kita akan ambil bawa di kantor sesuai dengan laporan agar terjadi hal-hal yang lebih seru kan. Itu aja. Oke, terima kasih. Demikian informasi bagaimana keberadaan pihak kepolisian untuk mengamankan di mana ada pernyataan pengosongan. Walaupun di pihak lain menyatakan itu eksekusi, tapi inilah dua perbedaan yang para pihak di dalam menginterpretasi apa yang terjadi hari ini. Oke, saya Henry melaporkan dari Tumpaan. Bung, Ini bukan hero,